Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada tamu asing datang ke istana menghadap Baginda Raja. Dia mengaku sebagai saudagar kaya yang berasal dari negeri seberang. Padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu. Lalu kepada Baginda Raja, si penipu menawarkan permata-permata yang indah. "Maaf, aku tidak tertarik karena aku sudah punya banyak permata," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, permata yang akan saya tawarkan mempunyai karya seni yang tinggi. Kerajaan-kerajaan lain juga pada membelinya. Masa Paduka tidak berkenan?" ujar si penipu. Penasaran dengan ucapan si penipu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya permata apa yang kau tawarkan?" Si penipu lalu menggambarkan permata-permatanya dengan sangat terperinci, yang bahkan tanpa melihatnya pun Baginda Raja merasa takjub dibuatnya. "Baiklah, aku membeli permata-permatamu. Apa kau membawanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, karena ini adalah bukan sembarangan permata, saya tidak berani membawanya sembarangan. Tapi karena Paduka sudah berniat membelinya, besok saya akan bawa permatanya ke sini," tutur si penipu. Ia lalu meminta kepada Baginda Raja supaya dibayar di muka sebagai tanda jadi, dengan alasan agar permatanya tidak ditawar oleh kerajaan lain. Entah kenapa Baginda Raja dengan mudahnya percaya kepada si penipu. Kemudian Baginda Raja menyuruh bendahara kerajaan untuk memberikan uang sejumlah 50.000 dinar kepada si penipu. "Oh iya Paduka yang mulia, selain jualan permata, saya juga jualan obat ajaib. Barangkali Paduka berminat," kata si penipu. "Obat apa dan apa manfaatnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Obat tersebut saya dapatkan dari India Paduka. Adapun manfaatnya bisa membuat perkasa, tenaga Paduka akan terasa kembali muda. Bayangkan saja Paduka, orang yang usianya sudah 60 tahun bila minum obat tersebut akan memperoleh kejantanannya seperti pemuda berusia 20 tahun, tutur si penipu. Untuk kedua kalinya Baginda Raja termakan rayuannya. Ia membeli obat tersebut dengan harga yang mahal. Si penipu lalu pamit pulang dan berjanji akan membawakan permata serta obat ajaib yang telah ia janjikan. Namun setelah seminggu berlalu, si penipu tak kunjung datang. Bahkan sampai berganti bulan masih tak terdengar kabar dari si penipu. Baginda Raja pun merasa geram dibuatnya. "Kurang ajar, aku telah tertipu," kata Baginda Raja penuh emosi. Hingga pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk dengan para menteri di istana, Baginda Raja mendengar obrolan mereka menyebut nama si penipu. "Apa kalian kenal dengan orang itu?" tanya Baginda Raja. "Iya Paduka, kami mengenalnya. Dia adalah penipu yang sangat licik," jawab mereka. "Aku juga telah ditipunya. Kalau kalian bisa menangkapnya, aku akan beri hadiah uang lebih banyak dari yang aku berikan kepada si penipu. Dan akan aku perintahkan untuk memenggal kepalanya dan menggantungnya di pintu gerbang, sebagai pelajaran agar tidak ada lagi penipu asing masuk ke kota Baghdad," kata Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. "Wahai Paduka yang mulia, cerita Paduka dengan penipu itu sangat mirip dengan cerita dongeng antara ayam jantan dan wanita tua," celetuk Abu Nawas. "Benarkah? Coba kau ceritakan,
aku ingin mendengarnya, pinta Baginda Raja. Ceritanya begini Paduka, ada kucing liar menerkam ayam jantan milik wanita tua. Ia kemudian berlari mengejar kucing tersebut. Tolong, kucing itu mencuri 1 kintal ayam jantanku, teriak wanita tua. Mendengar teriakannya, si kucing pun berhenti. Lalu dengan kesal ia berkata kepada wanita tua, "Hei, kenapa kau berbohong? Ayam jantan ini tidak seberat yang kau katakan." Secara kebetulan muncullah seekor rubah. Ia kemudian berkata kepada si kucing, "Letakkan ayam itu ke tanah agar aku bisa mengatakan beratnya." Setelah si kucing meletakkan ayamnya, si rubah langsung merebutnya dan membawa kabur. Sambil berlari si rubah berteriak, "Katakan pada wanita tua itu bahwa ayam jantannya beratnya lebih dari 1 kintal." Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dan dari cerita yang disampaikan Abu Nawas, Baginda Raja mengambil hikmah agar lebih baik mengikhlaskannya daripada harus kehilangan uang yang lebih besar. Ada-ada saja ulah Baginda Raja. Hanya demi untuk mengerjai Abu Nawas, selalu memberinya sebuah tantangan yang terbilang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, kali ini Abu Nawas diperintah membawakan rumput yang bulat. "Wahai Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Apakah kau berani menjalankannya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh langsung menerima tantangan tersebut. "Saya siap Paduka, tapi apa imbalannya kalau saya berhasil?" tanya Abu Nawas. "Kau akan kuberi hadiah 100 dinar, tapi bila gagal kau akan mendapat hukuman, yaitu 100 kali cambukan," jawab Baginda Raja. "Baik, saya terima. Sekarang beritahu saya apa tantangannya?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin kau bawakan rumput-rumput yang bulat," ujar Baginda Raja. Mendengar hal itu sejenak Abu Nawas terdiam. Mana ada rumput yang bulat? Kemana aku harus mencarinya? Pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas. Tak butuh waktu lama, ia pun langsung menemukan solusinya. "Itu sih gampang saja Paduka. Baiklah, saya akan membawakannya sekarang," kata Abu Nawas penuh percaya diri. Setelah Abu Nawas dipersilahkan pergi, ia pun segera menuju ke pasar hewan. Sesampainya di sana, kemudian ia menghampiri seorang penjual kambing. "Hei kawan, berapa harga kambingmu?" tanya Abu Nawas. 5 dinar Tuan Abu, jawab si penjual kambing. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 10 dinar, tapi bayarnya besok?" ujar Abu Nawas. "Apa kau serius Tuan Abu? Awas kalau bohong," kata si penjual agak ragu. "Percayalah kawan, apa pernah aku membohongimu?" timpal Abu Nawas. Si penjual pun sepakat, meski di hatinya ada sedikit keraguan. Kemudian pada saat itu juga Abu Nawas langsung membawa kambing tersebut menuju istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas dengan seekor kambing membuat Baginda Raja merasa heran. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa kambing?" "Yang aku minta rumput-rumput yang bulat," kata Baginda Raja. "Ini rumput bulat yang Paduka minta," timpal Abu Nawas. Baginda Raja bertambah bingung mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, "Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kambing ini adalah rumput bulat?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, kambing ini makan rumput hampir setiap hari. Jika kita menunggu beberapa saat lagi, Paduka akan mendapatkan rumput bulat keluar dari lubang pantatnya." Dan benar saja,
Baru saja Abu Nawas menjelaskan, si kambing langsung mengeluarkan kotoran berbentuk bulat-bulat. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Dengan kecerdikan Abu Nawas dan sesuai perjanjian, Baginda Raja memberinya hadiah 100 dinar. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi si penjual kambing untuk membayar 10 dinar yang ia janjikan. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku pelajaran. Karena terdengar membosankan, murid-muridnya ini banyak yang tertidur. Ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat lainnya. Di tempat ini Abu Nawas diminta untuk membacakan sebuah pidato. Karena tak punya persiapan yang matang, ia mengambil buku pelajaran yang dibawanya dan dibacakan di depan para hadirin sekalian. Mendengar pidato Abu Nawas yang membosankan, orang-orang yang hadir memilih untuk tidur. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah karena anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tidak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku sungguh tidak mengerti dengan anak kita. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi menangis terus dan rewel. Padahal aku sudah menghiburnya dan berusaha agar dia mau tidur. Aku pun sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, Abu Nawas dengan santainya menjawab, sambil menyodorkan buku, "Kenapa harus bingung? Coba ini bacakan di hadapannya." Mendengar jawaban itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda, aku sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi semakin tegang. Wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kau menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku?" kata istrinya dengan kesal. "Wahai istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang agar anak kita tidak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku," balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa isi buku tersebut? Hingga engkau yakin dapat menghentikan anak kita yang rewel?" Abu Nawas membalas, "Nah, itu yang seharusnya engkau tanyakan. Jangan langsung terburu-buru emosi seperti tadi. Buku ini adalah buku ajaib. Ketika aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Begitu pula saat ada pertemuan di desa, aku membacakan buku tersebut, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Apalagi kalau dibacakan kepada anak kita, pasti ia akan langsung tertidur," jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membacanya. Ternyata isi buku itu adalah pelajaran tentang ilmu tata surya. Istrinya pun menjadi tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan bertanya, "Loh, kenapa kau tertawa?" Istrinya pun menjawab,
Mereka tertidur bukan karena buku ini, tapi karena isinya membosankan. Apalagi yang menyampaikan adalah orang sepertimu. Abu Nawas membalas, intinya bisa membuat mereka tidur bukan? Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong. Dikisahkan ada seorang pemuda Yahudi yang suka meminum arak. Saking kecanduannya baik siang maupun malam, ia selalu menenggak minuman keras. Suatu hari saat bulan puasa, si pemuda menenggak arak di bawah pepohonan yang jaraknya tak jauh dari masjid. Padahal di bulan tersebut terdapat suatu larangan untuk tidak meminum minuman keras. Kemudian seorang sufi yang hendak berangkat sholat ke masjid melihat si pemuda tengah mabuk berat. Ia kemudian singgah dan menyapa pemuda tersebut. "Assalamualaikum," sapa sang sufi. "Waalaikumsalam. Kemarilah tuan, duduk dan temani aku di sini," kata si pemuda di bawah pepohonan. "Apa kamu tidak malu meminum arak pada hari yang suci ini?" bentak sang sufi. Tapi si pemuda seolah tidak peduli. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Lihatlah tuan, betapa Tuhan menciptakan keindahan berupa pohon yang teduh dan air mancur yang mengalir. Apakah nanti di akhirat kita tidak dibilang menyia-nyiakan keindahan ini karena tidak mau menikmatinya?" Si pemuda lalu merayu sang sufi untuk meminum arak bersamanya. Tentu saja ajakan tersebut ditolaknya mentah-mentah. Sang sufi semakin emosi kepada si pemuda, sehingga terjadilah perdebatan yang cukup lama. Setelah perdebatan tersebut, entah bagaimana ceritanya, sang sufi akhirnya tergoda untuk mencicipi minuman arak satu kali. Tetapi setelah tegukan pertama, ia kembali ingin meminumnya. Kejadian ini berulang-ulang dan akhirnya ia pun mabuk bersama si pemuda. Mereka berdua mabuk-mabukan sampai hari menjelang malam. Tidak lama kemudian, beberapa prajurit yang sedang tugas patroli mendapati mereka berdua telah mabuk berat. Keduanya pun segera ditangkap dan diseret ke pengadilan. Sesampainya di ruang pengadilan, Tuan Hakim terkejut bukan main melihat sang sufi tertangkap karena mabuk. "Apa kamu tidak malu dengan jubahmu? Bukankah kamu seorang imam masjid?" bentak sang hakim dengan penuh emosi. Kemudian Tuan Hakim perintahkan pengawal untuk menyeret sang sufi dijebloskan ke dalam penjara. "Lalu, siapa kamu?" tanya Tuan Hakim kepada si pemuda. Si pemuda lantas memberitahu kepada Tuan Hakim siapa namanya dan apa agamanya. "Oh, jadi kamu seorang Yahudi. Kalau begitu, kamu bukan Muslim. Maka kamu saya bebaskan," ujar Tuan Hakim. Mendengar keputusan tersebut, sontak si pemuda merasa bahagia karena tidak mendapat hukuman. Namun si pemuda merasa kasihan dengan nasib sang sufi. Kemudian ia berkata kepada Tuan Hakim, "Tuan Hakim, apakah Tuan bersedia apabila saya memeluk Islam?" tanya si pemuda. "Oh, tentu saja," jawab Tuan Hakim antusias. "Lalu kalau saya masuk Islam, apakah perbuatan saya sekarang akan mendapat hukuman?" tanya si pemuda. "Tentu saja tidak, wahai anak muda, karena perbuatanmu sekarang kamu lakukan sebelum kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu sudah masuk Islam dan masih mabuk-mabukan, kamu akan mendapat hukuman," kata Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya bersedia masuk Islam, tapi saya minta satu syarat." "Apa syaratnya?" tanya Tuan Hakim. "Apabila Tuan Hakim bersedia membebaskan sang sufi, saya bersedia untuk menjadi Muslim," jawab si pemuda. Tuan Hakim pun menyetujui syarat tersebut. Kemudian Tuan Hakim memerintahkan si pemuda untuk mengucapkan 2 kali syahadat.
Setelah proses menjadi muslim selesai, si pemuda pun dipertemukan kembali dengan sang sufi yang telah bebas. Dalam perjalanan pulang, si pemuda mulai percakapannya. "Luar biasa agamamu itu," ujar si pemuda. "Apa maksudmu?" tanya sang sufi tak mengerti. "Mula-mula saya adalah orang Yahudi dan saya berhasil menyelamatkan diri saya sendiri. Kemudian saya menjadi muslim dan saya berhasil menyelamatkanmu, kawan," jawab si pemuda mengakhiri. Karena seringnya dikerjai, kali ini Abu Nawas punya rencana ingin mengerjai balik Baginda Raja. Apakah Abu Nawas akan dihukum dengan ulah konyolnya ini? Mari kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendapat ide untuk membuat sebuah lelucon yang ditujukan kepada Baginda Raja. Ia membawa seekor keledai ke istana dan menghiasi dengan mahkota palsu serta kain yang mewah. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas selalu berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Sontak perbuatan Abu Nawas ini menjadi pusat perhatian orang-orang. "Gila Abu Nawas, dia menyamakan Baginda Raja dengan keledai," kata salah satu warga. "Kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati," sambung warga lainnya. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menghiraukannya. Ia masih saja berteriak di sepanjang jalan. Dan setelah sampai di depan gerbang istana, teriakan Abu Nawas semakin keras. Melihat hal itu, salah satu prajurit penjaga gerbang langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas berteriak-teriak di depan gerbang istana. Ia mengatakan, 'Hidup Baginda Raja, hidup Baginda Raja,' kata sang prajurit. "Memangnya kenapa? Itu kan wajar saja. Bukankah dia rakyatku juga?" ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, dia berteriak sambil membawa keledainya yang berhiaskan mahkota dan kain-kain yang indah. Seolah-olah keledai itu adalah rajanya," jelas sang prajurit. Tidak berselang lama datang pula rombongan warga yang mengadukan hal serupa. Mereka tidak terima bila rajanya disamakan dengan keledai. Mendengar laporan tersebut, spontan Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, tangkap Abu Nawas sekarang juga dan bawa dia ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, beberapa prajurit berhasil meringkus Abu Nawas dan membawa ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas, apa maksud kamu? Berani sekali kau menganggap aku seperti keledai," bentak Baginda Raja. Tapi dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyaknya rakyat Paduka yang mencintai Paduka. Tapi sayang, mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya. Lihatlah penampilan pakaian saya Paduka, saya mengenakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya pakaikan mahkota dan kain yang indah. Itu semua semata-mata karena saya akan meneriakkan sebuah nama dari seorang raja yang mulia, dan itu sebagai bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat menahan tawanya. Ia pun akhirnya memaafkan Abu Nawas dan memuji akan kecerdikannya. Abu Nawas terlalu sering mengerjai banyak orang.
Bahkan Baginda Raja sendiri tak luput dari keusilan Abu Nawas. Berulang kali sang raja ingin membalaskan dendam, namun selalu gagal. Yang ada malah sang raja sendiri yang kena batunya. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Itulah perumpamaan yang pas disematkan kepada Abu Nawas. Karena kali ini Abu Nawas yang kena apes dikelabui komplotan penipu. Akibatnya Abu Nawas kena semprot kemarahan istrinya. Ibarat sudah jatuh malah tertimpa tangga. Kejadian ini berawal ketika Abu Nawas disuruh oleh sang istri untuk menjual keledainya. Berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Di tengah perjalanan, Abu Nawas diperhatikan oleh 4 kawanan penipu. Mereka tidak tahu kalau orang tua yang membawa keledai adalah Abu Nawas. Begitu juga dengan Abu Nawas, tidak mengenal mereka sebagai komplotan penipu. Mereka lalu menyusun siasat untuk menipu Abu Nawas. Datanglah penipu pertama menghampiri Abu Nawas dengan mengaku sebagai juragan kambing. "Apakah Tuan hendak menjual kambingnya?" tanya penipu pertama. "Iya, tapi ini bukan kambing," balas Abu Nawas. "Loh, kalau bukan kambing, lalu itu hewan apa?" tanya penipu pertama dengan heran. "Ini adalah hewan keledai," tegas Abu Nawas. "Kalau kau anggap itu adalah keledai, silahkan jual aja sendiri ke pasar dan tanya harganya," ujar si penipu sambil tertawa dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh dengan ucapan penipu pertama. Untuk meyakinkan bahwa hewan yang dibawanya adalah keledai, Abu Nawas menaikinya dan melanjutkan perjalanan menuju pasar. Belum sampai ke pasar, Abu Nawas kemudian dihampiri penipu kedua. "Dasar orang tua stres, hewan kambing kok ditunggangi," ucap penipu kedua. Abu Nawas kaget mendengarnya. Ia pun membalas omongan penipu kedua. "Apakah Tuan buta? Ini kan keledai," gerutu Abu Nawas. "Kalau ini kambing, mana mungkin aku menungganginya," balas Abu Nawas melanjutkan. Penipu kedua pura-pura tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Orang stres kalau diberitahu bukannya terima kasih tapi malah nyolot, ucap penipu kedua sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas masih belum terpengaruh dengan upaya penipu kedua. Ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Kemudian datanglah penipu ketiga menghampiri Abu Nawas. "Baru kali ini lihat ada kambing yang begitu kuat," ucap penipu ketiga kepada Abu Nawas. "Apa maksudmu?" tanya Abu Nawas heran. "Kambing Anda ini bisa kuat berjalan, padahal engkau menaikinya," jawab penipu ketiga dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Pikiran Abu Nawas mulai goyah. "Ini kambing atau keledai?" tanya Abu Nawas dalam hati. Karena sudah 3 orang yang ia jumpai, mereka semua mengatakan bahwa hewan yang dibawanya adalah kambing. Abu Nawas pun mulai timbul keraguan. Apakah ini kambing atau keledai? Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh penipu keempat. Ia segera menghampiri Abu Nawas. "Apakah kamu hendak menjual kambingnya? Kalau boleh, saya beli dengan harga 5 dirham untuk keperluan hajatan. Saya sudah keliling pasar hewan, tapi tak menemukan kambing yang cocok. Begitu melihat kambing Anda, saya merasa tertarik, karena terlihat bersih dan agak gemukan," kata si penipu keempat kepada Abu Nawas. Dengan nada ragu Abu Nawas bertanya, "Apakah Anda yakin ini adalah kambing? Bukankah ini keledai?" Si penipu keempat menjawab, "Ya iyalah, itu hewan kambing. Masa saya mau menyembelih keledai untuk hajatan?" Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas menjual keledainya kepada penipu keempat dengan harga 5 dirham. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas lalu menjadi bulan-bulanan istrinya. Ia diomeli habis-habisan karena bisa-bisanya dibodohi dan ditipu. Sang istri marah karena harga keledai yang seharusnya laku 50 dirham
hanya dijual 5 dirham. Itu sama saja seperti harga kambing. Karena tak tahan dengan omelan istrinya, Abu Nawas lalu pergi keluar rumah. Ia pergi ke hutan untuk menyendiri. Dalam kesendiriannya, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa ia bisa dikelabui oleh 4 kawanan penipu yang tak dikenalnya. Dan ia berniat membalas dendam perlakuan mereka. Bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan ide yang cemerlang. Ia segera memotong kayu kecil di hutan, lalu dipahatnya hingga menyerupai tongkat. Setelah tongkat tersebut jadi, Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. Tapi sebelum aksinya dimulai, Abu Nawas terlebih dahulu mendatangi semua toko dan warung di pinggiran pasar. Selanjutnya Abu Nawas kembali pulang ke rumah. Hari yang ditunggu pun tiba. Dengan membawa tongkat yang dibuatnya, Abu Nawas pergi menuju pasar. Setibanya di pasar, Abu Nawas berkeliling mencari keberadaan 4 kawanan penipu. Ternyata mereka sedang makan di warung. Abu Nawas pun masuk ke dalam warung dan menyapa mereka dengan ramah. "Ada perlu apa Anda datang ke pasar?" tanya salah satu dari mereka kepada Abu Nawas. Dengan berlagak lugu, Abu Nawas bercerita, "Tadi malam saya mendapatkan wangsit untuk mengambil tongkat ajaib ini di hutan," ucap Abu Nawas sambil menunjukkan tongkatnya. "Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Saya perhatikan tidak ada yang istimewa," jawab salah satu dari mereka. "Menurut wangsit yang saya dapat, tongkat ini bisa untuk membeli apa saja tanpa harus membayar. Caranya dengan menghentakkan tongkat ini ke tanah. Saya sendiri kurang yakin, makanya saya hendak mencobanya," ujar Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dan kawanan penipu selesai makan, Abu Nawas berkata, "Kalian semua berdirilah di sampingku, saya ingin menguji tongkat ajaib ini." Ia pun lalu menghentakkan tongkatnya ke lantai. Tiba-tiba datang pemilik warung menghampiri mereka sambil berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silahkan pergi dari warung kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Abu Nawas dan kawanan penipu lalu meninggalkan warung makan tanpa membayarnya. "Ternyata tongkat ajaib ini berfungsi," teriak Abu Nawas pura-pura kegirangan. Kawanan penipu itu pun heran dengan kejadian tersebut. Namun salah satu dari mereka masih ragu. "Aku masih tak yakin dengan kehebatan tongkat itu. Bagaimana kalau kita coba untuk masuk ke toko pakaian?" ucapnya. "Ide yang bagus, ayo kita masuk ke toko pakaian," balas Abu Nawas. Di dalam toko pakaian masing-masing dari mereka sibuk memilih baju yang bagus dan juga sepatu. "Apakah kalian sudah memilih baju yang kalian sukai?" tanya Abu Nawas. "Sudah," jawab mereka serempak. "Baiklah, kalian berdirilah di sampingku." Kemudian Abu Nawas kembali menghentakkan tongkatnya ke lantai. Lalu datanglah pemilik toko dan berkata, "Terima kasih atas kunjungan tuan-tuan semua. Silahkan pergi dari toko kami dan semoga hari Anda menyenangkan." Mereka pun pergi meninggalkan toko pakaian tersebut tanpa harus membayar. Di perjalanan Abu Nawas tak henti-hentinya memuji tongkat ajaibnya. Hal ini mengundang rasa penasaran kawanan penipu dan keinginan untuk memiliki tongkat tersebut. "Tuan, bagaimana kalau tongkatnya kami beli?" kata salah satu dari mereka. "Waduh, saya tidak mungkin menjual tongkat ini. Karena dengan tongkat ini, saya bisa mendapatkan apa saja tanpa harus membayar," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau kami beli dengan harga 100 dirham?" rayu mereka. "Sekali lagi, maaf, saya tidak ada niatan untuk menjual tongkat ini," pancing Abu Nawas. "Kalau begitu, kami beli dengan harga 500 dirham. Apakah Tuan setuju?" desak mereka. "Gimana ya, sebenarnya saya keberatan menjual tongkat ajaib ini. Tapi karena kalian sangat menginginkannya, baiklah, saya terima," balas Abu Nawas dengan berpura-pura kecewa. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa uang 500 dirham. Sedangkan kawanan penipu kembali ke warung makan untuk merayakan tongkat ajaibnya.
Ketika mereka selesai makan, salah satu dari mereka menghentakkan tongkatnya ke lantai. Si pemilik warung datang menghampiri mereka dan meminta bayaran atas hidangan yang mereka makan. Kawanan penipu itu pun terkejut. "Kenapa kamu meminta bayaran? Bukankah tadi waktu kami makan bersama orang yang membawa tongkat ini, kamu tidak meminta bayaran sama sekali?" kata mereka. Si pemilik warung menjawab, "Iya, benar, karena orang yang bersama kalian sebelumnya sudah datang ke warung ini dan memberikan uang untuk 5 porsi makanan." Mendengar jawaban itu, 4 kawanan penipu langsung tertunduk lemas. Mereka akhirnya mendapatkan balasan dari Abu Nawas atas perbuatannya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang seringkali meminjam barang. Sebenarnya Abu Nawas tidak keberatan, bahkan ia merasa bersyukur karena ia bisa membantu tetangganya itu. Tetapi yang membuat Abu Nawas jengkel, setiap kali si tetangga meminjam barangnya, barang tersebut dikembalikan dalam kondisi rusak. Hingga pada suatu ketika, si tetangga kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin pinjam panci, karena di rumahku pancinya sedang rusak," kata tetangganya tersebut. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun meminjamkannya. "Awas, hati-hati, jangan sampai rusak," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu mengembalikan panci dalam keadaan rusak. "Maafkan saya, Abu Nawas, pancimu pecah saat aku memasak," ujar tetangganya. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia tahu betul bahwa tetangganya telah berbohong, sebab panci yang dikembalikan bukanlah miliknya. Namun dengan tersenyum, kemudian Abu Nawas berkata, "Tidak masalah, justru aku akan memberimu sesuatu." Tetangganya itu pun kaget dan bertanya, "Apa yang akan kau berikan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Pastinya barang yang sangat berharga." Mendengar hal itu, si tetangga penasaran dan juga merasa heran. "Aku jadi merasa tidak enak, Abu Nawas. Aku sudah merusak pancimu, tapi kamu malah akan memberiku barang berharga," kata tetangganya berpura-pura. "Apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikanmu?" tanya tetangganya melanjutkan. "Tidak usah repot-repot, tapi kalau kamu tidak keberatan, berikan aku panci yang utuh," balas Abu Nawas. "Baiklah, aku akan mengambil pancinya. Tunggulah sebentar," ucap tetangganya dan segera berlari pulang ke rumah. Tidak berapa lama ia pun kembali datang. "Ini pancinya, Abu Nawas," kata si tetangga sambil menyerahkannya. Kemudian diam-diam Abu Nawas memasukkan panci yang rusak ke dalam karung dan memberikan kepada tetangganya itu. Saat menerima karung tersebut, si tetangga sangat bahagia dan tak sabar untuk membukanya. Lalu ketika ia melihat isi dalam karung itu, si tetangga menjadi jengkel karena merasa dibohongi. "Ini kan panci rusak, Abu Nawas. Kenapa kau bilang barang berharga?" tanya si tetangga. "Ya, tadinya itu adalah barang yang sangat berharga bagiku, karena di rumahku tidak ada panci, kecuali panci rusak tersebut. Tapi, kini aku sudah mempunyai barang yang lebih berharga, jadi kuputuskan untuk memberikannya padamu," jelas Abu Nawas. Pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun.
Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kamu gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyak kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka, saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah bisa saya tuntaskan. Saya ini orangnya tidak bisa ditipu Paduka," ucap sang komandan. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. Abu Nawas, kamu berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara, kamu jangan menghayal Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Kalau begitu ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari," balas komandan. Tidak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silakan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari. Ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Mencari kambing besar bertanduk lebar. Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam, Raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang. Gara-garanya, seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya.
Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap Baginda Raja, raja yang adil, arif dan bijaksana. Ketika raja sedang duduk di balerung bersama beberapa orang menteri. "Hei anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang pemuda. "Ampun beribu ampun. Adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja lagi. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja. Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi anak laki-laki, akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu kepada seorang penghulu. Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi, hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap Baginda Raja. "Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada mengiba. "Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar," janji Baginda Raja. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balerung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya Tuanku Syah Alam, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balerung dan pertemuan pun bubar.
Baginda Raja lalu masuk istana hendak tidur. Tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Kopiah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya tuanku sa'alam, janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini, jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, Balerung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Raja masuk ke istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Baginda Raja di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Sementara Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kau terlambat datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda Raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di Balerung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya tuanku, hamba mohon ampun, jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda Raja dan semua orang yang hadir di sini. Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu, karena dapat membayar lunas nazarnya, maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda Raja dan pulang ke negerinya.
Abu Nawas mengerjai seorang pertapa. Diceritakan ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika normal kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Singkat cerita, maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih, dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata si pertapa suci. Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda, dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolan si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Oh begitu, boleh, saya kebetulan juga sudah lapar, balas pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satunya berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Melihat itu, pertapa suci pun berkata, "Bukan begitu cara yang benar wahai Abu Nawas, itu tidak sopan dan tidak beretika," tutur si pertapa suci. "Berarti caraku ini salah ya?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Ya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini, untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu," jawab pertapa suci. "Oh begitu ya," balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. "Boleh aku bertanya, apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambil daging yang besar untukmu," kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengikuti dengan mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. "Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri," lanjut pertapa suci. Abu Nawas menurutinya dengan mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring pertapa suci. "Silahkan dimakan," ucap Abu Nawas langsung menyodorkan. Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, dan si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, "Apakah kau tahu tata cara makan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama saya memanjatkan syukur atas rezeki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab pertapa suci dengan yakin. "Yang kamu lakukan itu salah," balas Abu Nawas.
Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan, ujar Pertapa Suci tidak terima. Jelas saja itu salah. Harusnya kamu teliti dulu, apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu makan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam, jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si Pertapa Suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum kegirangan. Obat sakit mata untuk kakek. Di pagi hari yang cerah, Baginda Raja mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat wisata itu, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. "Wahai menteriku, tanyalah orang tua itu," perintah sang raja kepada salah seorang menteri bernama Ja'far. "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu Anda dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basrah anak muda," jawab si kakek. "Mau kemana kek?" tanya Ja'far kembali. "Ini, aku mau ke Baghdad," jawab sang kakek. "Ada keperluan apa?" tanya Ja'far penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," kata sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit kepada Ja'far. Di tengah percakapan mereka, Baginda Raja lalu berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak ia bergurau." "Jangan Baginda, kasihan, ia adalah orang tua, saya takut kakek itu marah," jawab Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya, ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan," kata Abu Nawas sambil menganggukkan kepalanya. Setelahnya, Abu Nawas beranjak menghampiri si kakek. "Kek, misalkan aku beri Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini kek," kata Abu Nawas. "Baik, cepat sebutkan apa resep itu," jawab kakek itu tidak sabar menunggu jawaban Abu Nawas. "Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok yang besar yang sudah pecah berkeping-keping. Tak lupa juga disimpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah Anda akan sembuh kek," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya sang kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak dan mengolok-olokimu.
Setelah mendengar penuturan si kakek itu, Baginda Raja seketika tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, coba beri orang tua itu hadiah, kata Baginda Raja sambil menahan tawa. Terima kasih Baginda yang mulia, kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu sang kakek pergi meninggalkan mereka. Kisah Abu Nawas dikabarkan mati. Setelah kejadian Abu Nawas menjual Baginda Raja menjadi budak, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak. Apa? Tanya sang istri. Raja ku jadikan budak. Kenapa kau lakukan itu suamiku? Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Abu Nawas berpesan kepada istrinya, apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa ini? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati. Hah? Abu Nawas mati? Iya. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda yang mendengar kabar tersebut pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada Paduka yang mulia, kata istri Abu Nawas sambil menangis. Katakanlah, kata Baginda Raja. Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, dunia akhirat, di depan rakyat, kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas, kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyat di tanah lapang. Beliau berkata, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya. Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras. Syukur! Seketika pengusung jenazah ketakutan. Apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda gemeter juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Iya Baginda. Segar bugar?
Buktinya, ini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit," Baginda menggerutu kecewa. Sosok Abu Nawas memang identik dengan kisahnya yang mampu mengocok perut. Sejumlah tingkah Abu Nawas juga kerap membuat sang raja kala itu terpingkal terbahak-bahak. Selain itu, Abu Nawas memang bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa saja dikatakan sangat tercukupi. Apalagi untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas tentu belum bisa merasakannya. Abu Nawas tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes pernah menimpa Abu Nawas. Kala itu tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung oleh Abu Nawas. Hal itu membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Sedangkan untuk makan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. "Wahai istriku, maafkan saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan," kata Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas itu ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Selama ini istri Abu Nawas itu merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti, entah bagaimana caranya. Akan tetapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas untuknya. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan, kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istriku yang sangat soleha," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang sang istri. Ia lupa jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun seketika meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri sembari mengusap air matanya. "Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," ujar Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas tersebut. Betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri.
Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya istri keheranan. "Aku juga teringat almarhum ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, Raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan, sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut,"
kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja, protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu, kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas minta bantuan malaikat langit untuk lempar batu ke pencuri. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, ada pencuri, teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya, tanya para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. Hei pencuri, kurang ajar, ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya.
Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti dibebaskan, Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja rame-rame sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana. Sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Ayo silahkan bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya hingga bercucuran darah cukup banyak. "Kurang ajar! Siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau, Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu, Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukannya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukum saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Diceritakan Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, ia langsung menuju rumah sang sahabat. Ternyata rumah sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni.
Tidak ingin perjalanannya sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya itu. Dia pun bertanya kepada orang-orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah itu? Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Oh, dia sekarang sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tidak mungkin mau menempati rumah kecil dan kumuh seperti itu," jawab orang tersebut. Lalu orang itu menunjukkan alamat baru sahabat Abu Nawas itu. Pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah. Ia kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ketika sang sahabat membuka pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silakan masuk Abu Nawas, anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Wah, kau hebat sekarang, sudah jadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja keras," balas sahabatnya. Setelah mengobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialami. "Aku bingung dengan sikap kedua istriku," tutur sang sahabat. "Apa? Kau punya 2 istri? Luar biasa. Begini nih, kelakuan orang yang sudah kaya, pasti istrinya lebih dari 1, ledek Abu Nawas. "Memangnya kenapa? Kok kamu bingung? Kamu punya banyak harta. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semuanya akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas. Tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih setiap kali berkumpul. Mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai? Kalau aku jawab keduanya sama-sama dicintai, mereka tidak mungkin percaya. Tapi aku juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada, nanti mereka jadi bertengkar dan menuduhku tidak adil," papar sahabatnya. Abu Nawas selalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama. Sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana yang lebih aku cintai dari mereka?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istri sang sahabat masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamar masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong jaga rahasia ini ya, dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu," pesan sang sahabat kepada istri pertama dan kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah aku lakukan, kemudian apa lagi?" tanya dia. "Begini, aku akan berpura-pura bertanya dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengar," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, "Wahai sahabatku, kedua istrimu sangat cantik, tapi mana yang paling kamu cintai?" Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tidak kalah lantang, "Istri yang paling kucintai dari keduanya adalah dia yang kuberi batu warna di dalam kamarnya." Kedua istri sahabat Abu Nawas itu merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya.
Dan sejak itu mereka tidak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai. Abu Nawas melarang mendoakan orang mati. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. "Suamiku di penjara, Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan," ucap si wanita. "Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara?" "Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan, supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara," kata si wanita menjelaskan. "Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah Ibu, saya akan membantu supaya suami Ibu dibebaskan dari penjara," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. "Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat." Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu." Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa," jawab Baginda Raja bertambah emosi.
Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. Oh, begitu. Lalu, bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami. Seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zolim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Cara Abu Nawas mengembala kambing. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap raja di istana. Kemudian oleh raja diberikan 2 ekor kambing, yang satu kurus dan yang satu gemuk. Kemudian raja berkata, "Wahai Abu Nawas, ini ada 2 ekor kambing. Gembalakanlah olehmu, aku beri waktu 40 hari. Ketika sampai waktunya, engkau bawa kembali kedua ekor kambing tersebut. Keduanya harus sama-sama gemuk. Jangan ada lagi kambing yang kurus ini." "Daulat tuanku, bagaimana caranya agar kedua kambing ini sama-sama gemuk?" tanya Abu Nawas. "Carilah caranya sendiri, wahai Abu Nawas. Kalau berhasil seperti yang aku perintahkan, akan aku beri hadiah untukmu 1 kilo emas. Dan kalau tidak berhasil, engkau akan aku gantung di alun-alun istana." "Gawat sekali ini, bisa mati di tiang gantungan aku," pikir Abu Nawas. Tiada tempat untuk menceritakan masalahnya. Berat sekali titah raja kali ini. Ketika Abu Nawas tengah berpikir, raja kembali bertanya, "Bagaimana? Apakah engkau mengerti, wahai Abu Nawas?" "Daulat tuanku, hamba mengerti. Insya Allah akan hamba kerjakan seperti perintah tuanku raja. Allah akan mengabulkan hajat tuan raja tersebut. Sebelum itu, ada hal yang ingin hamba minta pada tuan raja."
Berilah hamba 2 orang untuk membantu hamba mengembalakan kambing tersebut pagi dan sore, jawab Abu Nawas. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu, jawab Baginda Raja. 2 orang pembantu diberikan oleh raja kepada Abu Nawas. Kemudian ia berpamitan kepada raja. 2 ekor kambing raja diperintahkan untuk dihela oleh 2 orang pembantu yang diberikan raja. Kambing-kambing tersebut segera dibawa pulang ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas membuat 2 buah kandang. Kedua kandang tersebut dibuat dinding yang sangat rapat, sehingga gelap gulita di dalam kandang tersebut. 1 kandang untuk kambing yang gemuk, yang 1 lagi untuk kambing yang kurus. Disitulah kedua kambing tersebut ditempatkan. Siang dan malam tak pernah dikeluarkan, makan dan minuman diletakkan ke dalam kandang. Di dalam kandang yang berisi kambing gemuk, diletakkan seekor kucing hitam. Di waktu malam, mata kucing tersebut menyala merah. Melihat hal itu, kambing yang gemuk tadi menjadi ketakutan. Kambing gemuk mengira itu adalah mata harimau. Dengan situasi seperti itu, makanan yang diberikan terasa tidak enak. Walaupun tetap mengunyah rumput, tetapi tidak merasa enak karena ketakutan. Karena itulah kambing gemuk tersebut tidak bertambah gemuk. Lain halnya dengan kambing yang kurus, makanan dimakan dengan nyaman, siang dan malam hatinya senang. Karena itulah dari hari ke hari kambing tersebut semakin sehat sehingga tubuhnya gemuk menyerupai kambing yang satu lagi. Singkat cerita, ketika telah sampai waktunya 40 hari, dibawalah kedua kambing tersebut ke istana raja. Kedua kambing tersebut dikembalikan kepada Baginda Raja. Sambil menyerahkan kambing tersebut, Abu Nawas berkata, "Daulat tuanku, kedua kambing sudah sama-sama gemuk seperti kehendak tuanku raja. Sekarang hamba kembalikan kepada tuan raja, dan hamba meminta hadiah 1 kilo emas seperti janji tuanku raja." Baginda Raja memperhatikan kambing-kambing tersebut. Ketika dilihat oleh Baginda Raja, kedua kambing tersebut memang sudah sama-sama gemuk. Kemudian Raja bertanya kepada kedua pembantu yang membantu Abu Nawas untuk mengembalakan kambing tersebut. Setelah mendengar jawaban dari keduanya, Baginda Raja mengetahui kalau di dalam kandang kambing yang gemuk dimasukkan seekor kucing hitam oleh Abu Nawas. Sambil tertawa sang raja berkata, "Oh, begitu rupanya cara engkau memelihara kambing, wahai Abu Nawas. Benar-benar cerdik engkau." Setelah itu diberilah oleh raja kepada Abu Nawas 1 kilo emas seperti yang dijanjikan hadiah untuk memelihara kambing. Selamatlah Abu Nawas dari tiang gantungan.